Halo guys, selamat datang ke channel saya dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gue akan storyin alur cerita film romance yang berjudul Classic Again. Film ini bercerita tentang kisah cinta seorang pemuda biasa bernama Kajon dan seorang gadis kaya dan cantik yang bernama Dala. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita masuk ke alur ceritanya. Scan dibuka dengan diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang berbicara dengan ibunya yang berada di luar negeri melalui telepon. Ibunya meminta tolong untuk mengambilkan amplop yang ada di lemari ibunya. Dan saat membuka lemari, dia melihat sebuah kotak. Dan gadis itu pun penasaran lalu membuka kotak tersebut. Lalu cerita pun dimulai. Diperlihatkan seorang pria yang bernama Kajon sedang duduk di jendela. Tiba-tiba seorang yang tidak dikenal mempotretnya. Pemuda itu bernama Tamil. Lalu Tanil pun memperkenalkan diri kepada Kajon. Tanil lalu meminta tolong kepada Kajon agar mau membuatkan puisi kepada gadis pujaan hatinya. Lalu saat Kajon melihat foto gadis tersebut, flashback pun terjadi. Kita mundur beberapa waktu yang lalu. Terlihat saat itu Kajon dan teman-temannya sedang menuju perjalanan di mana mereka berniat untuk mencuri ikan di kolam kakek kaya di desa mereka. Namun di tengah perjalanan, susu dari kakek tersebut datang dari kota untuk menemui kakeknya. Kajon pun mencoba untuk melambai ke arah gadis tersebut, dan ternyata gadis tersebut membalas lambaian Kajon. Lalu saat Kajon dan teman-temannya mencuri ikan, mereka pun langsung ketahuan oleh cucu dari kakek pemilik ikan tersebut. Gadis ini bernama Dala. Teman-teman Kajon langsung pergi kabur. Berbeda dengan teman-temannya, Kajon malah minta maaf kepada Dala. Dala pun mau memaafkan Kajon dengan satu syarat, yakni Kajon harus mau mengantarkan Dala menemani ke dalam rumah hantu di seberang pulau. Lalu keesokannya mereka berdua pun pergi ke rumah hantu yang dimaksud. Walaupun ini merupakan kali pertamanya Kajon mendayung, namun akhirnya mereka berhasil sampai di tujuan. Kajon dan Dala pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah hantu. Mereka pun langsung lari terbirit-birit, padahal di dalam rumah tersebut hanyalah seekor bodat atau kera. Saat mereka berdua hendak kembali, tiba-tiba hujan deras datang sehingga mereka pun menunggu hujan reda dulu. Dan saat berjalan, kaki Dala tiba-tiba terluka sehingga Dala pun langsung digendong oleh Kajon. Saat duduk, Dala menjelaskan bahwa dia penasaran sekali tentang kehidupan setelah kematian. Karena itulah dia ingin ke rumah hantu. Lalu mereka pun menikmati kebersamaan mereka hingga larut malam. Sebagai ucapan terima kasih Dala kepada Kajon karena telah menemaninya, Dala pun memberikan kalung yang dipakainya kepada Kajon. Jadi kembali ke masa sekarang, ternyata gadis yang diperlihatkan Tanil adalah seorang gadis yang merupakan pujaan hati Kajon, yaitu Dala.
Namun, Kajon terlihat menyanggupi permintaan Tanil dan menulis puisi untuk Dala, dan itu benar-benar tulus dari hatinya. Sementara itu, saat pelajaran berlangsung, Tanil dengan riang masuk ke kelas Kajon dan mengatakan pada Kajon Dala sudah membalas puisinya. Dan saat dihukum, Tanil mengatakan kepada Kajon bahwa dia diundang ke pertunjukan piano Dala. Lalu Tanil pun mengajak Kajon untuk pergi bersamanya. Dan saat di pertunjukan, Tanil dan Kajon terlihat sedang memegang bunga yang akan diberikan kepada Dala. Namun, Kajon hanya bisa melihat dari jauh saat Tanil dan keluarganya mengajak Dala makan siang. Namun ternyata Dala langsung mendatangi Kajon sehingga hal itu membuat Kajon sangat bahagia. Sebelum Dala pergi, Kajon bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi. Melihat jawaban Dala, Kajon pun langsung bahagia bukan main. Lalu Kajon dan Tamil pun ke pesta dansa di mana mereka akan berdansa dengan Dala dan temannya. Namun di sini Tanil berdansa dengan Dala sedangkan Kajon berdua dengan teman Dala. Namun di suatu kesempatan mereka pun akhirnya bertukar pasangan dan tatapan mereka tidak bisa dibohongi bahwa mereka berdua sedang jatuh cinta. Setelah selesai, Tanil pun mengajak Dala pulang. Sementara itu, Kajon meninggalkan teman Dala sendirian. Saat tiba di rumah, Tanil pun meminta izin pulang dan saat Dala ingin membuka gerbang, tiba-tiba ternyata itu adalah Kajon dan mereka pun langsung berpelukan. Saat upacara sekolah, Tanil berpura-pura pingsan. Setelah Kajon mengantar Tanil, Tanil pun curhat kepada Kajon bahwa Dala sudah tidak lagi membalas suratnya. Tanil pun meminta tolong kepada Kajon untuk menemaninya membeli hadiah yang akan diberikan kepada Dala. Kajon yang awalnya menolak, mau tidak mau harus mengiyakan permintaan dari temannya tersebut. Di toko, Tanil pun sibuk untuk memilih hadiah mana yang akan diberikan kepada Dala. Kajon terlihat tertarik pada sebuah cap. Tanil yang melihat langsung mengambil cap tersebut dan memutuskan untuk menghadiahi Dala cap tersebut. Namun saat Tanil memberikannya kepada Dala, Dala terlihat menolak. Namun Tanil memaksa untuk Dala menerimanya. Tanil mengatakan bahwa hadiah itu tulus dari dirinya, bukan dari ayahnya. Setelah itu, Dala dan Kajon pun bertemu. Dala tahu bahwa hadiah itu pasti Kajon yang memilihnya. Lantas, Dala pun bertanya alasan Kajon memilihkan hadiah itu kepada dirinya. Kajon pun mengaku bahwa dia sangat ingin membelikan cap tersebut untuk Dala. Namun, Kajon tidak punya uang. Lalu, Kajon mengatakan bahwa Tanil adalah pemuda yang baik dan terlihat lebih pantas dengan Dala daripada dengan dirinya. Mendengar alasan Kajon tersebut, Dala mengatakan sebaiknya mereka tidak boleh bertemu lagi. Dan Dala juga tidak akan menemui Tanil lagi. Saat Dala pergi ke sekolah, dia pun melihat puisi yang ditulis Kajon di gerbangnya, yang bertuliskan, "Saat matahari bersinar di pagi hari, aku memikirkanmu, dan saat rembulan bersinar di malam hari, aku juga memikirkanmu." Di saat hujan yang deras, Kajon menunggu di depan sekolah Dala untuk meminta maaf kepada Dala. Bahkan, Kajon rela menunggu di rumah Dala meskipun terkena hujan yang sangat deras, agar Dala dapat memaafkannya. Yang akhirnya melihat perjuangan Kajon, Dala pun luluh dan akhirnya
memaafkan Kajon. Keesokannya, Kajon mendapat kabar dari Tanil bahwa Dalla sedang sakit. Tanil mengatakan Dalla sakit karena akhir-akhir ini Dalla suka bermain hujan-hujan. Padahal kemarin Dalla hujan-hujanan karena berbaikan dengan Kajon. Lalu Kajon pun menjenguk Dalla. Candaria menyelimuti dua insan ini. Kajon pun mengatakan kepada Dalla bahwa dia akan mengatakan hubungan mereka kepada Tanil. Lalu Kajon pun pergi dan mengucup kening Dalla. Lalu saat sekolah, Kajon menyuruh Tanil untuk memukulnya karena dia mengaku bukan teman yang baik karena selama ini dia dan Dalla saling mencintai di belakang Tanil. Lalu Tanil pun mengingat kalung yang dipakai Kajon, bahwa kalung itu punya mendiang ibu kandung Dalla. Walaupun Tanil sangat mencintai Dalla, namun dia tidak egois dan mau melepaskan Dalla demi kebahagiaan sahabatnya dan Dalla. Namun ternyata setelah ayah Tanil tahu bahwa Tanil tidak lagi mengejar Dalla, ayah Tanil pun murka dan menghajar Tanil. Ternyata selama ini Tanil disuruh oleh ayahnya untuk mendekati Dalla. Jika tidak, maka perusahaan ayahnya Tanil akan hancur. Dan satu-satunya penyelamat adalah keluarganya Dalla. Setelah disiksa, Tanil pun memohon ampun dan akan berjanji untuk mendekati Dalla kembali. Lalu saat upacara sekolah, Tanil kembali berpura-pura pingsan. Dan saat Kajon menjenguk Tanil, ternyata Tanil sudah gantung diri dan tak sadarkan diri. Lalu di rumah sakit, Kajon menyuruh Dalla untuk duduk di samping Tanil. Karena jika Tanil terbangun dan melihat Dalla, maka Tanil akan senang. Sambil menangis, Kajon menatap Tanil dan juga Dalla. Lalu saat Tanil sudah sadar, Kajon pun tidak terlihat lagi di dalam rumah sakit. Dalla langsung keluar dan mencari Kajon. Namun dimanapun Dalla mencari Kajon, Dalla tidak menemukannya. Bertahun-tahun pun berlalu. Dalla sudah tumbuh dewasa dan sedang berdiri untuk menunggu angkot. Namun di saat bersamaan terjadilah demo yang mengakibatkan pendemo diserang pakai gas air mata. Dalam kekacauan tersebut, Dalla pun terjebak oleh kericuan demo tersebut. Untung saja Dalla diselamatkan oleh seorang pendemo, dan ternyata pendemo tersebut adalah Tanil. Dalla pun menanyakan Tanil tentang keberadaan Kajon. Ternyata Kajon bergabung di Angkatan Militer Thailand. Dalla yang melihat Kajon langsung memanggil Kajon berkali-kali, namun Kajon tak menghiraukan. Dalla tetap memanggil Kajon bahkan sampai berulang-ulang kali sambil menangis. Hingga akhirnya Kajon pun menerima kalung yang diberikan oleh Dalla dan berjanji akan pulang. Namun naas di peperangan pasukan Kajon kalah. Dan saat mundur ternyata kalung yang diberikan Dalla ketinggalan dan Kajon pun langsung kembali. Dia pun berhasil menemukan kalung itu dan sambil membawa satu orang rekannya, Kajon melarikan diri dalam pertempuran tersebut. Namun naasnya, Kajon terkena geran dari musuh. Lalu, beberapa waktu kemudian, Kajon dan Dalla akhirnya bertemu di suatu kafe. Mereka pun saling memuji satu sama lain dan mereka bernostalgia masa-masa indah mereka saat sekolah. Hingga akhirnya Kajon mengatakan bahwa dia sudah menikah. Dan di saat itu juga Dalla menyadari bahwa ternyata Kajon sudah tidak dapat melihat. Kajon yang tahu bahwa Dalla telah menyadarinya mengatakan kejadian yang sebenarnya mengapa ia sampai buta. Lalu di saat dia ingin mengembalikan kalung Dalla, Dalla menolaknya
dan menyuruh Kajon untuk menyimpannya. Bertahun-tahun pun berlalu, diperlihatkan Dalla dan anaknya datang ke pemakaman Kajon yang dimana Kajon sudah meninggal dunia. Dalla juga telah melihat anak Kajon. Lalu teman Kajon telah disuruh mendiang Kajon untuk memberikan kotak berisi kenangan Kajon dan Dalla sewaktu masih pacaran. Kotak inilah yang di skin awal tadi. Lalu di skin akhir diperlihatkan bahwa ternyata Dalla sudah menikah dengan Tanil. Lalu di akhir film diperlihatkan garis di skin awal tadi yang ternyata adalah anak dari Dalla. Dan pacarnya Bota ternyata adalah anaknya Kajon, di mana hubungan mereka sepertinya sudah ditakdirkan untuk meneruskan kisah cinta orang tua mereka yang ditakdirkan tidak bersama. Dan film pun tamat. Dan guys, itulah alur cerita film klasik Again. Walau mereka berdua tidak ditakdirkan bersama, tapi ternyata takdir mempersatukan anak-anak mereka. Dan jika kalian ingin rekomendasikan film yang ingin gue storyin, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Sekian dari saya dan bye bye. Sampai juga di next video.